kemudian baca Quran, kemudian kalimat thayyibah, amalan qauliyah, kemudian at-tasdiqu bil janan, amalan-amalan batiniyah, keikhlasan, ridho terhadap qada dan qadar Allah, takdir Allah. Kemudian tentang apalagi hal-hal yang batiniyah, ma'iyah, kesabaran. Itu apakah akan didapatkan oleh seorang anak dengan tiba-tiba? Tentu tidak. Pecah mainannya, ajarkan yang sabar. Diusili oleh temannya, katakan yang sabar. Hilang barangnya, katakan keikhlasan. Pemberian, katakan keikhlasan. Itu adalah semuanya pendidikan, wahai abah dan ummahat. Kemudian al-amalu bil arkan tadi, mengajarkan ibadah dengan benar. Tentu salimul akidah, sahihul ibadah. Benar akidahnya, kemudian selamat akidahnya, kemudian benar ibadahnya. Kita ajarkan rukuknya, salatnya. Itu semuanya kita lakukan untuk menjaga 5 hal penting di dalam agama kita. Ada yang tahu abah dan ummahat 5 hal penting yang harus dijaga di dalam agama? Apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzul badan, hifdzul jism ya, atau menjaga badan. Hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzul ird, menjaga kehormatan. 5 hal penting yang harus dijaga dalam agama kita. Ini kita ajarkan kepada anak kita. Hifdzuddin, jagalah agama ini. Ihfazillah yahfazka. Maksudnya adalah jagalah agama Allah ini, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian menjaga akal, menjaga badan, itu kita akan memberikan kepada anak-anak kita pemahaman, pendidikan yang baik, cara kerja akalnya. Tentunya orang kota dengan orang desa akan berbeda cara berpikirnya. Orang desa akan lebih banyak bekerja dengan pengalaman. Mereka tidak butuh belajar teori, langsung ke lapangan. Orang kota berpikir dengan cara teori, baru kemudian ke lapangan. Dua-duanya mempunyai maziyah, mempunyai kelebihan masing-masing. Maka alangkah baiknya apabila pendidikan-pendidikan yang ada di dalam sekolah kemudian ada dicampur-campuri pendidikan di luar dengan tadaburnya, dengan amalnya, dengan tadabbur, mengagumi ciptaan Allah. Itu salah satu pendidikan yang baik. Baik, para abah dan ummahat yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal yang menjadikan anak kita nanti sosok yang ideal, yang soleh, yang akan apabila mereka berbuat sesuatu amalan tersebut juga tertulis di dalam catatan amalan kebaikan kita. Dan inilah yang saya maksud, dan yang dimaksud dalam hadis, dalam ayat Al-Quran tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, mereka akan dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Inilah yang dimaksud dengan berniaga
dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan anak-anak kita. Kita jual anak kita kepada Allah untuk menjadi pembela agama kita, pemahamannya, membela dengan fikrahnya. Masya Allah, kalau kita melihat musuh-musuh Islam, mereka badlul juhdi fil amwali wal fikrati wal quwwah. Mereka mendatangkan atau memberikan semua semangat mereka, harta mereka, kekuatan mereka, fikrah kita untuk menghancurkan agama Allah. Mereka tidak peduli mereka dapat apa, yang penting Islam tidak bangkit. Sudah cukup itu aja. Sedangkan kaum muslimin, mereka tertidur. Bangunkan anak-anak kita. Masih ada janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan umat Islam menjadi pemimpin di dalam dunia ini lagi. Syariat Islam nanti akan menjulang tinggi lagi. Dan itu adalah tugas kita, menjadi anak-anak kita salah satunya. Kita mempunyai andil. Nanti kalau ditanya oleh Allah, di dalam kejayaan Islam kamu nanti andil apa? Saya punya andil ya Allah. Mendidik anak saya, mempersiapkan anak saya menjadi salah satu tentaranya atau menjadi salah satu ulamanya, pendidiknya di dalam kejayaan itu. Kalau bukan anak saya sudah memberikan kepemahaman kepada anak-anak saya, ya Allah. Begitulah nanti kita beruzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban shadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yarji'un. Bani Israel ketika itu mereka dilanda kebodohan dan sudah yakin bahwa kaum ini dilaknat oleh Allah. Tapi para ulamanya tetap mereka mengajak kebaikan. Sehingga di antara mereka berkata, ngapain sih engkau menyampaikan nasihat-nasihat kepada mereka? Mereka kan sudah jelas dapat laknat dari Allah. Apa kata mereka? Jawaban para ulamanya, ma'dziratan ila rabbikum. Nanti biar saya punya alasan di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah saya sudah mendakwahi mereka. Mereka ikut nggak mau, ya terserah mereka. Yang penting kita sudah ada niat andil di dalam pendidikan kita menuju generasi-generasi yang baik, bukan sebagai generasi yang sholihin, tapi generasi muslihun. Mundzirul qaum, kemudian mubasyir, muallim, muwa'idh, pemberi nasihat. Apalagi kalau bukan anak-anak kita, siapa lagi? Itulah pentingnya pendidikan anak. Lagi-lagi ditekankan bahwa anak-anak kita adalah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan kebaikan Islam seluruhnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Baik, Abah dan Umahat, benar sekali materi kali ini yang dibawakan oleh Ustaz. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan menjadikan motivasi kita sebagai Abah dan Umahat untuk lebih giat lagi mendidik anak-anak kita, sehingga kita berniaga dengan Allah dengan mendidik dan mempersiapkan anak-anak kita untuk agama ini. Baik, Abah dan Umahat, adapun ada yang perlu didiskusikan atau ada yang bertanyakan, silakan bisa dipertanyakan langsung.
kepada beliau. Dan untuk Umana dimohon untuk dituliskan di kertas, nanti akan kita bacakan. Silakan. Ada yang ditanyakan, Umana? Silakan. Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa mendidik anak sesuai dengan zamannya. Nah, Ya. saya kurang tahu ini ada tempat perkataan ulama atau perkataan seorang pemikir atau apa itu ya. Nah, apakah betul mendidik anak itu sesuai zamannya, apalagi sekarang zamannya zaman teknologi? Apakah kita harus mendidik anak dengan teknologi yang ada saat ini, Ya. atau karena saya khawatirnya unsur teknologi itulah yang secara tidak langsung merusak kejiwaan atau pribadi anak kita seperti itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung jawab saja. Baik, boleh. Ya, bismillah. Pendidikan yang kita tanamkan kepada anak dari kecil adalah pendidikan imaniyah. Ini mungkin perlu digarisbawahi bahwa pendidikan yang pertama adalah pendidikan imaniyah. Semua pendidikan yang berubah-ubah menurut zaman itu benar adanya. Akan tetapi yang tidak berubah ada, yaitu pendidikan keimanan. Iman pasti sudah mencakup tentang syariat dan ritual ibadah dan yang lainnya. Itu tidak berubah. Yang berubah mungkin adalah media maksudnya ruang belajar dan yang lainnya, materi, tambahan materi. Akan tetapi melemahnya pendidikan imaniyah pada zaman ini, itulah sebenarnya catatan di dalam pendidikan Islam sebenarnya. Maka muncullah salah satunya kutab. Iman sebelum Quran. Maksudnya adalah bagaimana kita mendidik keimanan itu menancap di dalam diri seorang anak, sehingga cukuplah bagi seorang anak membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Elektronik, kemudian gadget, kemudian apa yang ada di hadapan kita sekarang ini, dari semua wasilah yang ada adalah mubah hukumnya. Maka apabila seorang anak, dan itu banyak, mereka sudah mempunyai keimanan yang baik, mereka sudah mengetahui ini baik, ini buruk, dan yakinlah jika kita sudah menanamkan keimanan yang baik terhadap anak kita, wahai anakku ini baik, ini tidak baik, dan itu sudah menancap, maka kita lepaskan, kita sudah aman. Kita sudah yakin, anakku sendiri dan kita sudah tahu. Dia sudah tahu bahwa oh kayak ini nggak boleh, ini boleh, dan itu sudah banyak. Mereka sudah bisa membedakan mana konten-konten yang boleh dilihat, dan mereka anti ngelihat konten-konten yang tidak baik. Saya kemarin mendengarkan tentang pendidikan anak yang disampaikan oleh Dr. Rotib An-Nabulsi, ulama Syam. Beliau mengatakan jauhkan televisi dari anak. Minimal anak itu tidak melihat interaksi di dalam televisi seorang wanita tidak pakai jilbab di depan seorang laki-laki. Dalam televisi nggak pakai jilbab di depan seorang laki-laki, bukan muhrimnya, bukan mahramnya. Seolah-olah mengatakan itu diperbolehkan. Masya Allah, beliau memandang sampai segitunya. Jangan sampai anak kita melihat, oh ternyata boleh atau ada ternyata, kemudian menyimpulkan hal itu adalah hal lumrah.
Bagaimana dengan sinetron-sinetron yang lainnya yang penuh dengan romansa? Itu anak tidak berbicara, mereka melihat dan meniru. Bahkan Dr. Lotip mengatakan pendidikan anak di dalam keluarga. Jangan sampai seorang ayah, seorang anak melihat ayah ibunya buka baju di depannya. Masya Allah. Anak cukup melihat, nggak berkomentar mereka. Ngelihat doang, kemudian mereka main lagi. Ngelihat, kemudian main lagi. Ngelihat anak bapaknya berkata kasar, ngelihat doang, nggak langsung berkata. Tapi mereka belajar di situ. Yakinlah mereka melihat itu ada yang dipelajari. Walaupun cuma 1%, 1 hari 0,5%, 2 hari 1%. Bagaimana kalau keluar kata-kata kotor setiap hari di hadapan anak? Saya yakin 100% anaknya sama dengan ayahnya. Sampai melepas baju saja, maksudnya buka baju, maksudnya itu tidak di hadapan seorang anak, untuk menjaga muru'ah seorang ayah. Masya Allah. Seorang anak yang cewek yang akhwat harus diajarkan malu sama abinya sana. Seperti itu. Pendidikan. Apabila kita sudah menanamkan keimanan terhadap anak-anak kita, sebenarnya mudorot itu bukan hanya zaman sekarang, zaman dahulu pun mudorot sudah banyak. Ya. Akan tetapi bahkan lebih parah daripada zaman sekarang. Zaman akhir-akhir kekhilafahan itu, betapa banyaknya, betapa rusaknya kaum muslimin dan runtuhnya khilafah itu bukan dikarenakan kuatnya musuh, tapi sangat lemahnya seorang ruh seorang mukmin. Banyak kafe-kafe muslimah tidak berhijab, interaksi tidak terbatasi, itu lebih parah daripada zaman sekarang. Dan mereka, diantara mereka muncul para dai-dai yang ulung, ulama-ulama yang mukhlis hatinya, sampai muncullah Said Hawa, Badi'uz Zaman pada zaman itu, di mana zaman umat moralnya rusak. Maka muncul sebuah kitab kecil, Wahai Anakku, ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi. Di mana zaman itu digambarkan sudah sangat rusak moralnya. Kalau kita lihat zaman sekarang sudah mulai baik, tertutup auratnya. Tapi fitnahnya mungkin fitnah yang lain, gadget. Tapi akan muncul dari mereka generasi-generasi yang hatinya bersih, dari didikan orang tua yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu garis besarnya adalah tarbiyah imaniyah kita tanamkan dahulu untuk membentengi anak-anak kita di masa mereka jauh dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Rumahan? Abang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri dari Muhammad Baitul dan Aurora. Mau nanya terkait dengan tema buah hati untuk perjalanan. Saya pernah mendengar satu hadis yang mana isinya la ya'lamu dzakar illa alladhi ba'da syarr. Nah, konteks dengan tema buah hati untuk perjalanan dan seperti atas bahwa tidak datang satu tahun di mana tahun itu lebih, namun di dasar satu penalaman materi bagaimana cara mereka di akhir zaman. Iya benar. Assalamualaikum. Baik, Ustaz, cepat beliau saja. Jazakallah khairan. La ya'ti zaman illa huwa syarrun minhu. Ya. Tidaklah sebuah zaman yang akan datang tentunya lebih buruk daripada zamannya. Rasulullah khairu qarni
thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebuah hadis yang mengatakan memang semakin jauhnya sumber dari mata air akan semakin keruh. Dalam artian yang lain maksud saya, di mana sumber tersebut adalah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentunya sudah benar adanya tentang akan lebih buruk. Tugas kita adalah mencegah keburukan itu lebih buruk lagi. Kita mempunyai masyiatillah, kita mempunyai kemampuan hal itu. Saya jadi bingung dari mana mulainya nih. Pendidikan di zaman yang memang serba mengkhawatirkan